Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Marsha Al-Nafiri, NPM 24754099, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang sudah saya pahami di pertemuan 10. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu. Dalam akuntansi peternakan ada satu fase yang paling penting untuk dicatat dengan benar, yaitu fase praproduksi. Fase ini dimulai dari kita beli bibit ternak, lalu kita pelihara sampai ternaknya siap panen atau siap untuk dijual atau untuk menghasilkan produk-produk seperti telur atau susu. Nah, yang perlu kita pahami, yang pertama adalah semua biaya yang kita keluarkan di fase ini tidak langsung jadi beban, melainkan kita dalam akuntansi kita catat itu ke bagian aset biologis. Kenapa? Karena hewan ternak, tumbuhan itu termasuk aset biologis atau yang bisa kita sebut dengan aset yang terus bertumbuh, sehingga cara kita untuk menyusutkan aset tersebut beda, karena aset ini tuh semakin lama kita simpan, semakin lama kita rawat, aset itu justru makin menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Nah, ini disebut cara ini disebut dengan kapitalisasi aset. Kapitalisasi ini sesuai dengan PSAK 69 atau saya lupa kalau nggak salah 106 atau 116 gitu. Nah, waktu kita beli bibit, misalnya kita beli bibit untuk ayam atau pedet untuk sapi. Nah, harga belinya itu langsung dicatat sebagai aset biologis. Jadi pas kita beli bibit itu jadinya aset biologis, misalnya sapi aset biologis sapi pada kas. Lalu untuk biaya transportasi dari penjual juga, pokoknya semua biaya-biaya yang keluar dalam fase bibit ini atau fase kita beli bibit ini, itu semuanya dicatat dalam aset biologis. Aset misalnya kalau misalnya lihat sapi pedaging, ya udah aset biologis strip sapi pedaging. Nanti kalau misalnya dia udah cukup umur untuk dipotong dan dagingnya untuk bisa dijual, itu nanti beda lagi. Nah, setelah itu dari fase pembibitan kita masuk ke dalam fase pembesaran. Di sini biaya terus bertambah. Ada biaya pakan yang biasanya paling besar, lalu biaya obat-obatan, vitamin, gaji pemeliharaan, sampai biaya perbaikan kecil. Nah, semuanya ini masih dikapitalisasikan karena belum menghasilkan produk gitu, belum menghasilkan produk siap jual. Jadi kita tetap mengkapitalisasi ini sebagai aset biologis. Nah, dalam PSAK 69 ini, selain kapitalisasi biaya, kita juga harus menilai ulang aset biologis di setiap akhir periode. Kalau bobot ternak bertambah, nilai wajar naik, dan selisihnya itu kita akan akui sebagai keuntungan kenaikan nilai wajar aset biologis. Jadi kalau misalnya di akhir bulan kayak aset biologis sapi pedaging pada keuntungan kenaikan nilai wajar aset biologis. Nah, sekarang kita ada dua jenis biaya yang tidak dikapitalisasi ke aset biologis. Yang pertama, penyusutan kandang dan peralatan besar. Nah, ini tuh seperti aset tetap, jadi jatuhnya bukan aset biologis. So, kita tetap sesuai dengan akun-akun yang ada. Misalnya peralatan kandang, ya udah kita catatnya peralatan kandang pada kas, perbaikan kandang pada kas gitu. Nah, yang kedua ada biaya umum dan administrasi seperti gaji staf kantor yang tidak langsung masuk ke dalam proses pembibitan, jadi gini, kalau misalnya dia di kantor, dia itu adalah karyawan bukan tukang yang langsung ikut masuk ke dalam prosesnya, itu akan tetap dimasukkan ke biaya administrasi dan umum. Sedangkan jika itu adalah karyawan pabriknya atau bukan karyawan kandangnya, itu tetap masuk ke dalam aset biologis. Jadi intinya sama juga
biaya listrik kantor juga masuk ke dalam biaya umum dan administrasi. Ini juga langsung dibebankan ke periode yang terjadi. Jadi nggak dibebankan ke aset biologis dulu lalu diakui di periode selanjutnya, bukan gitu. Nah, soalnya tidak secara langsung mendukung pertumbuhan ternak yang seperti saya bilang sebelumnya. Jadi inti sederhananya, kalau biayanya langsung berkaitan dengan proses pertumbuhan ternak, kayak misalnya kita beli bibit, terus kita yang perawatan kandang, perawatan ternak tersebut, itu tuh masuknya ke dalam biaya aset biologis. Tapi kalau misalnya dia kayak misalnya dia cuma bagian akuntan dari pabrik itu atau dari perusahaan itu, dia masuknya ke biaya administrasi dan umum. Dan jangan lupa juga nilai wajar aset biologis harus tetap diperbarui setiap akhir periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.